Besok 7 September 2021 mengingatkan kita pada satu peristiwa di 7 September 2004 di mana salah seorang pejuang hak asasi manusia di Indonesia, Syakh Munir, meninggal dunia dalam perjalanan menuju Belanda. Tentu ini menjadi catatan dalam sejarah Indonesia di mana seorang aktivis pejuang hak asasi manusia yang kemudian dalam perkembangan berikutnya diduga telah dilakukan proses pembunuhan secara tidak sesuai dengan hukum. Meninggalnya Syakh Munir dalam perjalanan tersebut menunjukkan bahwa betapa berisikonya kerja-kerja para pembela HAM di Indonesia. Dan ini juga sudah diingatkan oleh pelapor khusus PBB tentang pembela HAM bahwa pembela HAM di seluruh dunia memiliki risiko yang sangat tinggi dalam pekerjaannya. Untuk itu, maka 7 September kita inginkan menjadi satu hari di mana menjadi Hari Pembela HAM Nasional. Walaupun secara internasional Hari Pembela HAM itu jatuh pada 9 Desember. Tapi kita menginginkan bahwa 7 September menjadi Hari Pembela HAM Nasional. Sekali lagi ini semata-mata untuk mengingatkan kepada kita. Pertama adalah betapa pentingnya peran pembela HAM itu sendiri dalam proses pemajuan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan juga demokrasi. Yang kedua adalah betapa banyak tantangan dan hambatan yang akan dihadapi oleh para pembela HAM. Untuk itu maka negara wajib mengambil langkah-langkah yang progresif, langkah-langkah yang strategis, yang komprehensif untuk memastikan perlindungan terhadap para pembela HAM itu dilakukan secara maksimal. Hal ini mengingat bahwa peran pembela HAM dalam proses demokrasi dan hak asasi manusia menjadi peran yang sangat strategis dalam proses pemajuan dan perlindungan dan pemajuan demokrasi itu sendiri. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia sekarang ini, tentu menjadi perspektif yang harus kita pahami bahwa serangan ataupun balasan terhadap para pembela HAM sudah semakin masif dan bervariasi bentuk serangannya. Untuk itu perlu langkah-langkah yang komprehensif dari negara dan mengambil langkah-langkah yang strategis dalam rangka untuk memastikan perlindungan itu bisa dilakukan secara maksimal. Di lain sisi sebenarnya berbagai macam lembaga negara independen, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah mengambil langkah-langkah dengan melakukan upaya, fungsi dan perannya dalam rangka memastikan setiap pembela HAM, baik itu yang berasal dari masyarakat, profesi tertentu, jurnalis, kemudian aktivis hak asasi manusia untuk bisa dilakukan pelayanan terhadap pengaduan yang diterima terkait dengan berbagai macam ancaman yang diterima oleh mereka. Namun demikian perlu dipastikan bahwa aparat penegak hukum di Indonesia, pemerintah, DPR juga harus memastikan bahwa perlindungan itu bisa diberikan melalui instrumen perundang-undangan yang ada. Nah, dalam konteks ini kita melihat bahwa undang-undang di Indonesia belum cukup memadai untuk memberikan perlindungan. Walaupun di Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup pasal 66 itu sudah memberikan batasan yang jelas bahwa para mereka yang melakukan upaya untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak bisa dipidana, dituntut secara perdata atau hukuman yang lain. Namun demikian hal tersebut belumlah cukup ketika secara implementasi masih bermasalah. Demikian juga pasal-pasal dalam berbagai macam undang-undang yang ternyata justru memberikan ruang bagi ancaman yang sangat serius bagi pembela HAM, terutama terkait dengan proses kriminalisasi yang mungkin terjadi dari implementasi undang-undang itu. Misalkan saja Undang-Undang Minerba yang baru disahkan, ada salah satu pasal yang memberikan batasan bahwa setiap orang tidak boleh mengganggu proses pertambangan yang sedang berjalan. Ini tentu bisa menimbulkan multitafsir bagi aparat penegak hukum ataupun korporasi untuk bisa memenjarakan atau mempidanakan pihak-pihak yang mempersoalkan keberadaan dari proses tambangan yang diduga misalkan aktivitas itu bisa merusak atau mencabut hak-hak masyarakat dalam konteks ruang hidupnya. Nah, dengan demikian maka memang perlu dilakukan selain evaluasi juga melakukan revisi terhadap berbagai macam undang-undang itu. Demikian juga dengan Undang-Undang ITE misalkan yang sudah banyak memakan korban. Dalam hal ini pihak-pihak yang selama ini kritis terhadap baik itu korporasi, perusahaan, ataupun kekuasaan misalkan, sehingga terjadi kriminalisasi yang sedemikian rupa terhadap hak-hak untuk menyampaikan pendapat dan berpikir. Demikian.